Oke, sekarang kita lanjut ke akses nih, CDL. CDL ini bentukannya seperti ini kurang lebih. Jadi ada selang, 2 selang, 1 2 masuk ke pembuluh darah besar di jantung, bisa juga di pembuluh darah di femoral ya bahasanya. Bahasa medisnya itu ada di selangkangan atau paha atas gitu. Nah, ini adalah selang buatan. Jadi kita tahu ya, yang namanya selang itu pasti tidak sehebat pembuluh darah asli. Jadi ketika selang ini nanti akan ada proses hambatan-hambatan yang akan terjadi. Misal di dalam selang itu terjadi bekuan darah di pinggir-pinggirannya. Itu bisa terjadi. Nah, itulah yang bisa nanti mengganggu darah yang keluar dan juga darah yang masuk. Nah, itu ketika dia mengganggu, otomatis akses dari CDL ini sudah menurun. Jadi QB yang dihasilkan juga turun. Kita tahu, kita balikin lagi tadi ke QB. Ketika QB itu rendah, otomatis darah itu yang berjalan pelan. Apalagi kalau sampai alarm, dia sampai stop darahnya. Nah, ketika darah stop itu atau darah pelan itu membahayakan, akan terjadi yang namanya bekuan darah. Makanya itu kita harus selalu menjaga kepatenan, kebersihan dari si selang CDL ini tadi. Oke, kita lanjut ke penyebab selanjutnya ya. Selanjutnya kita ke suhu mesin. Kita tahu ya kalau suhu ini hubungannya dengan panas dingin. Ketika panas itu ada efeknya, ketika dia suhunya rendah itu ada efeknya. Jadi di dalam mesin hemodialisis itu ada pengaturan untuk suhu mesin. Tetapi sebenarnya sudah ada bawaan dari mesinnya, yaitu sekitaran 7 derajat Celcius. Itu bawaan. Nah, ada beberapa faktor yang memungkinkan kami sebagai tenaga kesehatan merubah suhu mesin tadi. Ada beberapa faktor, misalnya tensi yang rendah, itu suhu mesin biasanya advis dokter suhu mesin diturunkan menjadi 35 derajat. Nah, ini otomatis membuat kondisi darah suhunya tidak sesuai dengan apa yang ada di tubuh manusia. Nah, dia akan menjadi turun. Jadi anggapannya sudah darah itu berada di dalam selang di luar tubuh dengan suhu yang rendah, otomatis ini akan mempertinggi resiko bekuan darah. Maaf ya kalau tulisannya agak susah dibaca. Jadi intinya itu, kalau suhunya itu rendah, otomatis dia akan mempertinggi resiko darah itu menjadi beku. Oke, next. Nah, di dalam proses hemodialisis itu ada yang menggunakan namanya heparin. Heparin ini adalah obat pengencer darah. Jadi darahnya itu kita buat menjadi tidak gampang beku melalui suntikan heparin yang ada di dalam mesin. Nah, ada berbagai faktor kenapa seseorang itu pakai heparin, kenapa seseorang itu tidak memakai heparin. Nah, ini tanyakan kembali kepada perawat Anda, apakah Anda menggunakan heparin atau tidak. Terus heparin yang digunakan itu seberapa. Ada beberapa jenis penggunaan heparin pada hemodialisis. Yang pertama ada minimal, terus ada standar atau rutin, ada juga penggunaan free heparin atau tanpa heparin. Jadi tiap-tiap pasien itu berbeda kebutuhan heparinnya, tergantung dari kondisi si pasien tadi seperti apa. Apakah dia ada rencana operasi? Kalau dia rencana operasi, dia akan dilakukan tanpa
heparin, atau dia post operasi, sudah melakukan operasi tapi baru banget gitu. Misal baru kemarin selesai operasi, hari ini harus cuci darah, dia tentu akan dilakukan penggunaan heparin tanpa heparin. Penggunaan heparin tanpa heparin. Maksud saya penggunaan heparinnya itu ditiadakan. Saya rasa jelas ya, ketika obatnya itu sedikit dikasih, ketika obatnya itu sesuai standar atau tanpa heparin, tentu akan memiliki resiko masing-masing. Tapi pemberian ini tentu akan sudah dipikirkan oleh tenaga medis Anda. Karena penggunaan heparin ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah nilai trombosit. Oke, seperti saya bilang tadi, salah satu faktor yang membuat darah menjadi beku saat cuci darah adalah trombosit. Nilai trombosit ini bisa kita lihat di sini. Ketika dia rendah, trombositnya itu kurang dari 150.000. Normalnya trombosit itu 150.000 sampai 450.000. Dan ketika dia mengalami trombosis atau trombositnya terlalu tinggi, otomatis nilainya itu lebih dari 450.000. Seperti yang saya bilang tadi, penggunaan heparin itu ada beberapa faktor pencetusnya. Salah satunya itu adalah faktor trombosit dari si pasien. Semakin tinggi nilai trombosit si pasien, maka semakin tinggi pula dosis heparin yang dibutuhkan, atau dia biasa memakai heparin standar atau rutin. Kenapa? Karena dia kalau tidak dipakaikan heparin standar, otomatis trombosit akan bekerja. Nah, trombosit bekerjanya seperti apa? Trombosit bekerja ini dia akan membentuk fibrin-fibrin, jadi kayak jaring gitu. Dia membentuk di daerah perlukaan atau di darah yang berada di luar tubuh. Jadi dia ketika terbentuk fibrin akan menggumpal dan akhirnya membuat bekuan yang semakin banyak. Nah, hal inilah yang bisa membuat si pasien yang mengalami cuci darah tadi, darahnya bisa menjadi beku. Makanya penting sekali bagi kami perawat HD mengetahui nilai trombosit pasien seberapa, terus penggunaan heparinnya seperti apa, karena bertujuan untuk memaksimalkan proses HD-nya agar tidak ada terjadi yang namanya darah beku. Di beberapa rumah sakit memang penggunaan heparin itu membeli sendiri, karena ya memang beberapa kebijakan rumah sakit berbeda-beda ya. Oke, segitu aja video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjawab bagaimana kebimbangan kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian terkait ini. Terima kasih sudah komen untuk dibuatkan video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Selanjutnya, jika kalian ada saran, saya ingin membahas sesuatu tentang masalah kesehatan ginjal atau cuci darah, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.